Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video kali ini kita akan meneladani biografi sang pembawa konsepsi Wahdatul Wujud, yaitu Al-Imam Ibnu Arabi. Kisah Ibnu Arabi, Part 1. Riwayat hidup Ibnu Arabi. Ibnu Arabi adalah seorang sufi besar, penyair, dan penulis yang sangat terkenal dalam perkembangan tasawuf. Ibnu Arabi adalah seorang sufi besar, penyair, dan penulis yang sangat terkenal dalam perkembangan tasawuf. Beliau juga seorang pemikir besar Islam, terkenal dengan pemikiran kontroversialnya, Wahdat al-Wujud, bahwa yang ada hanyalah wujud yang satu, semua alam semesta ini adalah manifestasi dari yang satu itu. Abu Bakar Ibnu Ali Muhyiddin Al-Hatimi Alta Al-Andalusia, ada pula yang menyebutkan bahwa nama aslinya ialah Muhammad bin Ali Ahmad bin Abdullah. Sedangkan nama Abu Bakar Ibnu Ali Muhyiddin atau Al-Hatimi hanyalah nama gelar baginya. Selanjutnya, ia populer dengan nama Ibnu Arabi. Muhammad ibn Ali Muhammad Ibnu Arabi At-Tai Al-Hatimi, lahir di Murcia, Spanyol bagian utara, lahir pada tanggal 27 Ramadan 560 Hijriah pada pemerintahan Muhammad ibn Said ibn Mardanisi. Ibnu Arabi berasal dari keturunan Arab, berasal dari keluarga yang soleh. Ayahnya, Menteri Utama Ibn Mardanisi, jelas seorang tokoh terkenal dan berpengaruh di bidang politik dan pendidikan. Keluarganya juga sangat religius, karena ketiga pamannya menjadi pengikut jalan sufi yang masyhur. Dan ia sendiri digelari Muhyiddin, penghidup agama, dan Al-Syaikh Al-Akbar, Dr. Maximus, karena gagasan-gagasannya yang besar terutama dalam bidang mistik. Pendidikan Ibnu Arabi, pada usia 8 tahun yaitu tahun 568 Hijriah, 1172 Masehi, Ibnu Arabi meninggalkan kota kelahirannya dan berangkat menuju kota Lisabon. Di kota ini ia menerima pendidikan agama Islam pertamanya, yang berupa Masa Al-Quran dan mempelajari hukum-hukum Islam dari gurunya, Syekh Abu Bakar Ibnu Khalaf. Kemudian ia pindah ke kota Sevilla yang waktu itu merupakan pusat para sufi Spanyol. Ia tinggal dan menetap di sana selama 30 tahun. Di kota Sevilla inilah pendidikan Ibnu Arabi dimulai ketika ayahnya menjabat di istana dengan pelajaran yang umum. Pendidikan ilmu pada saat itu Al-Quran dan Hadits, fiqh, teologi, dan filsafat skolastik, ilmu kalam. Keberhasilan pendidikan dan kecerdasan otaknya juga kedudukan ayahnya mengantarkannya sebagai sekretaris gubernur Sevilla di usia belasan. Yang perlu dicatat bahwa kota Sevilla pada saat itu selain sebagai kota ilmu pengetahuan juga merupakan kegiatan tasawuf dengan banyak guru sufi terkenal yang tinggal di sana. Kondisi keluarga dan lingkungan yang kondusif dan kaya mempercepat pembentukan Ibnu Arabi sebagai tokoh sufi yang terpelajar, apalagi ia telah masuk tarekat di usia yang masih muda. Selama menetap di Sevilla, Ibnu Arabi muda sering melakukan kunjungan berbagai kota di Spanyol, untuk berguru dan bertukar pikiran dengan para tokoh sufi maupun sarjana terkemuka. Salah satu kunjungan yang paling mengesankan adalah ketika bertemu Ibn Rushd, di mana saat itu Ibnu Arabi mengalahkan tokoh filosof peripatetik ini dalam perdebatan dan tukar pikiran, sesuatu yang menunjukkan kecerdasan yang luar biasa dan luasnya wawasan spiritual sufi muda ini. Juga menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara mistisisme dan filsafat dalam kesadaran metafisis Ibnu Arabi. Pengalaman-pengalaman visioner mistiknya berhubungan dan didukung oleh pemikiran filosofisnya yang ketat. Ibnu Arabi adalah seorang mistikus sekaligus filosof peripatetik, sehingga bisa memfilsafatkan pengalaman spiritualnya ke dalam suatu pandangan dunia metafisis yang maha besar sebagaimana dilihat dari gagasan-gagasannya. Di kota Sevilla inilah Ibnu Arabi pendidikannya berhasil karena dia kemudian memperoleh pekerjaan menjadi seorang sekretaris gubernur Sevilla. Dan setelah itulah menikahi seorang gadis dari keluarga baik-baik bernama Maryam. Secara beruntung istri barunya ini juga mengenal baik sejumlah manusia yang soleh dan jelas sama-sama mempunyai keinginan seperti suaminya untuk menempuh jalan sufi. Ibnu Arabi di samping terus belajar, ia adalah seorang yang sangat haus akan ilmu. Ia tidak merasa puas dengan ulama yang ada di daerahnya. Oleh sebab itu, dalam rangka memperluas ilmu pengetahuannya, tatkala menginjak usia 30 tahun ia mulai melakukan pengembaraan ke berbagai negeri Islam. Selain Andalusia ia juga ke Maroko dan Aljazair. Tahun 598 Hijriah, 1202 Masehi, Ibnu Arabi tiba di Mesir bersama murid dan pembantunya Abdullah Al-Habasyi.
Di negeri ini ia tidak tinggal lama, kemudian dari Mesir ia terus berkelana ke timur, mengunjungi Al-Quds dan Mekah Al-Mukarramah di mana ia juga mengajar untuk waktu tertentu. Selain Hijaz yang dikunjunginya 2 kali, ia juga ke Aleppo dan Asia Kecil. Di setiap tempat yang dikunjungi, ia selalu menerima penghargaan besar dan diberi banyak hadiah yang kemudian selalu diberikannya kepada para fakir miskin. Ibnu Arabi selama proses spiritualnya, dia mengkaji banyak pelajaran tentang hakikat mistik, diantaranya adalah doktrin-doktrin metafisis kaum sufi, kosmologi, penafsiran esoterik, dan barangkali ilmu pengetahuan yang lebih gaib bersifat astrologi dan alkimia. Tentu banyak bukti yang berkaitan dengan materi-materi semacam ini ditemukan dalam karya-karyanya. Selain sisi jalan mistik yang lebih teoritis, Ibnu Arabi dan murid-muridnya tidak diragukan, didorong oleh para gurunya untuk menguatkan dan mempraktekkan berbagai ritual khusus dan metode tarikat, meliputi doa, sholat, puasa, tahajud, iktikaf malam, pengasingan diri, dan meditasi. Pembelajaran semacam ini sering mengantarkan pada pengalaman di luar panca indera, banyak diklaim Ibnu Arabi telah dialaminya dalam kehidupannya. Untuk mendorong semacam ini, Ibnu Arabi ketika masih muda di Sevilla sering menghabiskan waktu berjam-jam di kuburan untuk berbincang dengan arwah orang yang sudah meninggal. Ibnu Arabi banyak berbicara tentang ajaran Al-Quran dan Al-Hadis secara rinci berbagai peristiwa. Dalam kehidupan Nabi, peran syariat prinsip-prinsip hukum Islam, nama dan sifat Tuhan, hubungan antara Tuhan dengan alam semesta, tata kosmos, takdir yang harus diterima oleh manusia. Berbagai golongan manusia, jalan yang harus ditempuh untuk mencapai kesempurnaan, tahap-tahap pendakian menuju Tuhan, berbagai tingkatan serta golongan malaikat, hakikat jin, ruang dan waktu. Peran intuisi-intuisi politis, simbolisme tulisan, kehidupan di alam barzah antara alam kubur dan hari kebangkitan, status ontologis surga dan neraka dan sebagainya. Perjalanan spiritual Ibnu Arabi yang luar biasa ditandai oleh berbagai isyarat tidak kurang dari kenyataan bahwa dia mencapai pembukaan ketika masih berusia muda dalam waktu 2 jam. Muridnya Syam al-Din Ismail ibn Saudakin al-Nuri, wafat 646 Hijriah, 1248 Masehi, mengutip pertanyaannya sebagai berikut. Aku mulai menarik diri pada saat cahaya pertama, Fajar, dan mencapai pembukaan sebelum matahari terbit. Setelah itu aku memasuki cahaya purnama dan makam-makam lain satu persatu aku tidak beranjak di tempatku selama 40 bulan. Selama itu aku banyak mengalami misteri yang kemudian setelah pembukaan kutuangkan dalam bentuk tulisan. Pembukaan begitu berkesan bagiku pada saat itu. Ibnu Arabi meninggal dengan tenang di Damaskus pada tanggal 28 Rabiul Akhir 638 Hijriah. Tanggal 16 November tahun 1240 pada usia 78 tahun dikelilingi oleh keluarga, para sahabat, dan murid-murid sufinya. Telah dimakamkan di utara Damaskus di pinggiran kota Salihiyah, di kaki Gunung Kasiyun. Garis kehidupannya berakhir selaras dengan berakhirnya norma imanennya, karena tempat di mana Ibnu Arabi dikubur di mana jasadnya beristirahat bersama 2 putranya. Kini makamnya menjadi tempat ziarah yang dalam pandangan kaum muslim telah disucikan oleh semua nabi, dan terutama oleh Nabi Khidir. Pada abad ke-16 Salim, Sultan Konstantinopel membangun suatu mausolem dan madrasah di atas makam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi waktu hidup sezaman dengan para sufi besar lainnya seperti Suhrawardi, Najmuddin Ar-Razi, Muslihuddin, Sadi, Abu Al-Hasan Al-Maghrib Asy-Syazili, Jalaluddin Rumi dan Ibnu Farid, dan dari pemikiran Ibnu Arabi banyak mempengaruhi para filsuf dan sufi lainnya. Ibnu Arabi adalah penulis yang produktif. Menurut Brown ada 500 judul karya tulis dan 90 judul diantaranya asli tulisan tangannya di perpustakaan negara Mesir. Karya Ibnu Arabi sangat beragam mulai dari artikel pendek yang hanya berupa tulisan beberapa halaman, hingga buku tebal yang berjilid-jilid, seperti Al-Futuh Al-Makkiyah yang dianggap oleh Pusat Pengetahuan sebagai referensi utama kajian tasawuf Islam, yang terdiri dari 37 bagian dan setiap bagian terdiri dari 300 halaman. Demikian juga dengan Al-Tafsir Al-Kabir yang tidak kurang dari 64 jilid. Ada satu ciri khas dalam diri Ibnu Arabi yang membedakan dengan penulis buku keislaman lainnya. Hal tersebut karena tema yang diusung Ibnu Arabi hanya satu, tasawuf dan ilmu relung hati, ilm al-asrar. Walaupun Ibnu Arabi melakukan eksplorasi terhadap berbagai disiplin ilmu keislaman lainnya, semua dilakukan untuk memfungsikan dan mengarahkan demi sebuah tujuan awal yaitu tasawuf. Meski Ibnu
Arabi dikenal sebagai seorang yang banyak beribadah dan melakukan pengembaraan ke berbagai negeri Islam semasa hayatnya, namun ia berhasil mengabadikan kehebatannya dengan mewariskan karya-karyanya bagi umat manusia dalam jumlah yang luar biasa banyaknya. Maka dari itu pengamat menggelarinya ia sebagai seorang penulis yang produktif, diperkirakan karyanya sekitar 500 buku, sebagaimana disebutkan Abdurrahman Al-Jami dalam bukunya Nafahat Al-Yawaqit wal Jawahir, Batu dan Permata. Pemikiran Ibnu Arabi sangat istimewa hingga mampu menarik perhatian para pemikir Arab Persia dan kawasan Islam lainnya. Mereka tertarik untuk meneliti istilah-istilah sastranya secara lebih mendalam. Karya Ibnu Arabi hingga mencapai 500 buku dan artikel pendek, konon ada yang mengatakan bahwa karyanya lebih dari 1000 buku dan artikel. Utsman bin Yahya dan ahlinya mengumpulkan judul-judul itu dalam satu buku tersendiri dan meringkas dan menyajikan sebagiannya sebagai berikut. Al-Kibrit Al-Ahmar, Al-Isra ila Maqam Al-Isra, Futuhat Al-Makkah, Fusus Al-Hikam, Asrar Al-Quran, Asrar Al-Qulub, Asrar Al-Wahyi fi Al-Miraj, Kitab Adab, Al-Isyarat ila Syar Al-Asma wa Al-Sifat, Al-Alaq fi Makarim Al-Akhlaq, Al-Insan Al-Hamil fi Marifah Al-Alam Al-Alawi wa Al-Safali, Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Bayan Kawaid Al-Sufiyah, Suluk Tarik Al-Haq, Tahqiq Al-Mahabah, Tahkiyah Mazhabib Al-Sufiyah wa Takrir Qolihin fi Wujud Al-Wajib Lisati wa Tahqiq Asma'i, Tafsir Al-Quran Al-Adzim ala Lisan Al-Sufiyah, Tawid Al-Qul, Al-Jawab fi Marifah Al-Hawa, Al-Haq Al-Makhluk, Al-Asma Al-Ilahiyah, Al-Asma Al-Husna, Al-Jalab fi Kasif Al-Wana, Al-Hakikah Al-Ilahiyah, Al-Intisar, Al-Hukaim wa Al-Syara, Art Al-Hakikah, Tartib Al-Rihlah, Al-Tawajuhat Al-Ilahiyah, Tawid Al-Tawid, Al-Nuhud Al-Ilahiyah, Al-Zakhair wa Al-Ilan fi Syar Turjumah Al-Asywaq. Dan masih banyak kitab yang lainnya karya Ibnu Arabi yang tidak ditulis dalam skripsi ini. Namun diantaranya sekian banyak karyanya, ternyata dua buah karya Ibnu Arabi yang terkenal dan menggambarkan corak ajaran tasawuf, yakni Futuhat Al-Makkiyah, Penyingkapan Ruhani di Mekah, dan Fusus Al-Hikam, Permata Hikmah. Yang keduanya sangat terkenal. Kitab Futuhat Al-Makkiyah adalah salah satu bukunya yang ditulis pada akhir-akhir masa hidupnya, yang ditulisnya di Mekah mulai tahun 598 Hijriah 635 Eta Hijriah. Dakui sendiri oleh Ibnu Arabi sebagai curahan ilmu yang didiktikan oleh Tuhan melalui malaikat Jibril pembawa wahyu, yang diyakininya sebagai ilmu ilham, ilmu batin, atau ilmu hadirat dari Al-Quran. Sedangkan kitab Fusus Al-Hikam yang ditulisnya sejak 598 Hijriah, serta diselesaikan pada tahun 628 Hijriah yang terdiri dari 27 bab tentang kenabian, diakuinya sebagai ilham dari Nabi Muhammad SAW sendiri, yang isinya menjelaskan hubungan setiap nabi dengan asal dan sumber ilmunya yang tak lain adalah insan kamil atau Al-Hakikah Al-Muhammadiyah.